Pagi hari ini saya akan bawa tema iman yang kuat menghasilkan berkat. Iman yang kuat menghasilkan berkat. Ini kasih Tuhan, seringkali kita mau dalam hidup ini menikmati banyak berkat. Apapun itu bentuknya. Dan yang paling banyak kita mau nikmati adalah kita mau terima mujizat dari Tuhan. Kita mau terima pertolongan yang ajaib dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita merasa itu sangat perlu, sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab kita sedang menghadapi satu perkara yang berat dalam hidup kita. Dan tiap kali kita berharap mujizat itu terjadi, seringkali tidak diimbangi dengan keteguhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Yang mengakibatkan seolah-olah apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita tersebut berjalan lambat sekali. Apa yang hendak kita terima seakan-akan begitu lama untuk bisa kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Kita siang malam bergumul, kita siang malam berdoa, kita siang malam menaikkan permohonan kepada Tuhan, namun rasanya tidak ada jawaban dari Tuhan. Tidak ada hal yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa apa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, sudah tepat, sudah benar. Namun manakala kita harus menghadapi tantangan sebelum menerima berkat itu, kita seringkali kalah. Kita seringkali tidak tahan. Iman kita seringkali dipengaruhi dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Iman kita seringkali dipengaruhi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Iman kita seringkali dipengaruhi oleh temperamen-temperamen orang lain di sekitar kita. Sehingga kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan tersebut atau katakanlah mujizat Tuhan tersebut dalam kehidupan kita dengan setia. Mari pagi ini kita lihat bagaimana iman yang kuat tersebut menghasilkan berkat yang luar biasa. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 21 sampai ayat 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Firman Tuhan dikatakan demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka jawab Yesus dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang ibu yang sedang kalut
yang sedang menghadapi persoalan yang cukup berat untuk dirinya. Persoalan itu berkenaan dengan kondisi kesehatan anaknya. Persoalan itu berkenaan dengan keadaan anaknya yang sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan. Dikatakan, anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ada problem pada perempuan tersebut. Ada masalah pada anak perempuannya. Dan lebih lagi, perempuan itu adalah perempuan Sirofenisia. Seorang Yunani dari bangsa Sirofenisia. Maka ketika Tuhan katakan, aku hanya diutus kepada umat Israel yang hilang. Domba-domba yang hilang dari Israel. Perempuan ini tahu posisinya bahwa dia bukan orang Israel. Dia tahu keadaannya sebenarnya tidak layak untuk menerima mujizat dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Tidak layak untuk mengalami pertolongan dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Rupanya tidak mempengaruhi keteguhan, keyakinan dari perempuan tersebut untuk tetap percaya kepada Yesus. Itu sebabnya kalau kita lihat di ayat yang terakhir tadi, ayat 28, Tuhan katakan, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus katakan, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ibu ini datang dengan problem, ibu ini datang dengan masalah bahwa anaknya kerasukan dan sangat menderita. Yang dia kehendaki, yang dia mau adalah supaya anaknya ini mendapatkan kelepasan. Supaya anaknya ini mendapatkan kesembuhan. Supaya anaknya ini dibebaskan dari ikatan kuasa jahat yang membuat anak tersebut menderita. Dan dia buktikan bahwa dia punya iman yang benar-benar kuat. Situasi yang dia hadapi tidaklah mudah. Situasi yang dia alami berat bagi dia. Diikat oleh kuasa kegelapan, diikat oleh setan pada waktu itu, kerasukan, kondisi yang sangat mengerikan. Saudara ingat dengan orang yang kerasukan, setan di Gadara. Dia tinggal di pekuburan. Ketika Yesus datang ke sana bertanya, siapa namamu? Dia sebutkan namanya Legion. Begitu banyak yang tinggal, yang mengikat hidupannya. Dan tidak ada orang yang mampu untuk menahannya. Tinggalnya di tanah pekuburan. Ibu itu tentu melihat keadaan anaknya benar-benar membutuhkan pertolongan. Benar-benar perlu pelepasan. Benar-benar perlu mujizat. Kuasa yang lebih besar. Yang dia sendiri tidak sanggup untuk mengatasinya.
Maka ketika dia dengar ada Yesus yang penuh dengan kuasa, dia datang kepada Yesus. Dia minta kepada Yesus supaya anaknya yang kerasukan setan itu dan sangat menderita dapatkan kelepasan. Bahasa yang digunakan, dia katakan, kasihanilah aku. Dia nggak bilang kasihani anaknya, dia bilang kasihanilah aku. Ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Kasihanilah aku. Penderitaan yang dialami anak itu sudah berdampak pada kehidupannya. Kondisi yang sedang dialami oleh anak itu sudah masuk dan mengganggu kehidupannya. Sehingga dia perlu Yesus untuk melawat anaknya. Sehingga dengan demikian maka dia juga menikmati kelegaan ketika anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang menarik adalah iman ibu ini benar-benar luar biasa. Yesus sudah katakan tadi, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ditolak secara halus. Halus. Penolakan ini bukan berarti kemudian Tuhan tidak mau. Tapi jelas dari satu rentetan kisah itu kita lihat Tuhan mau memberikan pengajaran kepada banyak orang yang sedang ada bersama dengan dia, termasuk murid-muridnya. Ini loh iman yang kuat itu. Ini loh keyakinan yang kokoh itu. Pertama Yesus katakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Secara halus dia katakan seperti itu. Dengan bahasa yang halus, penolakan yang halus. Bukan ranahku mungkin dalam bahasa saya ya. Ini bukan bagianku. Urusanku adalah urusan untuk umat Israel. Bukan ngurusi orang di luar Israel. Tetapi ibu itu tidak menyerah. Perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Perkataan pertama yang dikatakan oleh perempuan itu, dia minta supaya Tuhan mengasihi dirinya oleh sebab dia ikut menderita karena anaknya kerasukan setan. Ungkapan yang kedua yang dia ucapkan tidak lagi berkenaan dengan anaknya. Tetapi dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tolong. Pesan apa yang kita bisa dapat dari kisah ini ketika perempuan itu mengubah kalimat, mengubah arah kalimatnya. Kepada Tuhan Yesus.
Kalau pertama dia arahkan kalimatnya, tujuannya adalah anakku ini sembuh, aku juga beres. Tapi kalimat yang kedua dia katakan, supaya Tuhan menolong dulu. Supaya Tuhan bereskan diri. Ada perubahan tujuan dari permohonan wanita ini. Pertama dia arahkan permohonannya untuk bereskan masalahnya. Supaya dia menikmati kenyamanan setelah masalah itu beres. Arah tujuan yang kedua dia katakan untuk Tuhan membereskan dirinya. Sehingga kalau dirinya beres, maka setiap persoalan di sekitar kehidupannya tentu tidak akan menjadi soal. Nah, kita memberikan contoh tentang hal itu dalam kehidupan Ayub. Ayub punya kehidupan iman yang sangat luar biasa, bukan? Hidupnya selalu dibereskan dengan Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya selesai mengadakan pertemuan, pesta dan sebagainya, dia selalu bawa anaknya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, mohon ampun dan sebagainya. Karena Ayub berpikir jangan-jangan ketika anaknya berpesta pora, kelewat batas. Melakukan perbuatan dosa, dia segera ingin membereskan kehidupan anak-anaknya, kehidupan dirinya. Maka kita tahu ketika problema datang dalam sekejap mata, hilang, jatuh sakit. Karena hidupnya beres, Ayub tidak mempersoalkan apa yang terjadi di sekitarnya. Karena kondisi imannya benar-benar. Ibu ini juga demikian, dia datang kepada Yesus seolah dia berkata, keadaanku sekarang ini menderita Tuhan gara-gara anakku bermasalah. Keadaanku sekarang ini menderita Tuhan karena faktor eksternal dari luar diriku. Kasihani aku Tuhan, itu selesaikan faktor eksternal itu, selesaikan persoalanku, kasihani aku. Tuhan tolak dengan halus, aku diutus untuk domba-domba Israel. Baru dia datang dengan sebuah perubahan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Tolong aku. Perempuan ini mau Tuhan bereskan hidupnya. Tapi tidak serta-merta Tuhan terima. Tuhan masih adakan pengujian lagi. Bahkan sangat keras dia katakan. Tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kira-kira kalau perkataan ini dialamatkan, ditujukan kepada kita, apa yang akan kita respon? Saya kok di anjing-anjing, no. Ini datang minta tolong. Bahkan gak cuma ngomong. Dia 25 dikatakan perempuan itu mendekat, menyembah, sungkem sendiko dawuh, tapi masih katakan anjing, gak layak kamu terima. Mental ibu itu sedang tekan. Jiwanya sedang ditekan luar biasa. Egonya sedang ditekan habis-habisan. Katakan sebagai anjing. Ini sebuah perkataan yang sangat keras. Melukai perasaan.
menghancurkan perasaan. Di sisi lain perkataan ini juga bisa menaikkan ego. Ketika dihina, ketika diremehkan, ketika dicaci maki, ego ini akan naik, emosi ini akan naik, amarah ini akan naik. Maka yang terjadi adalah pasti akan terjadi respon yang tidak baik pula. Ibu ini sudah datang lebih masuk lagi, mendekat, menyembah. Tuhan tolong aku. Tapi kata Yesus, tidak patut ambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Tapi perhatikan kata perempuan itu di ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Perempuan itu tetap menempatkan diri dalam kerendahan. Dalam kerendahan kehidupan. Di hadapan Tuhan, dia merendahkan hati, dia merendahkan diri. Dan menerima sebutan apapun yang Tuhan alamatkan kepadanya. Sambil dia punya keyakinan, meskipun dianggap anjing, dia makan remah-remah. Sesuatu yang tidak bisa dimakan lagi lah. Remah-remah itu ya dibersihkan kalau di atas meja. Saudara makan roti misalkan, saudara makan nasi misalkan jatuh di atas meja. Ya, belum 5 menit jemput. Enggak lah, buang. Perempuan itu berkata, anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini yang membuat Yesus benar-benar melihat dan mau menunjukkan kepada orang banyak saat itu yang sedang ada bersama-sama dengan dia. Ini loh, ibu yang punya iman yang besar. Ini loh ibu yang punya iman yang kuat. Dan yang Tuhan katakan, menunjuk kepada ibu itu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau Tuhan mau kerjakan mujizat, seketika itu juga pasti akan terjadi. Orang buta datang kepada Yesus, apa yang kau kehendaki? Aku Tuhan mau melihat. Jadi seperti yang kau kehendaki, melihat. Orang kusta datang kepada Yesus, Guru sembuhkan kami. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka berangkat, sembuh. Lazarus yang sudah mati 4 hari, Lazarus keluar. Lazarus bangkit. Anak janda di Nain, bangkitlah, bangkit. Gampang sekali. Tuhan mau adakan perkara yang luar biasa buat kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak bisa lewati proses. Seringkali iman kita tidak kuat. Seringkali iman kita setengah-setengah. Seringkali iman kita terbatas sampai level tertentu. Seringkali iman kita terpengaruh dengan perkataan, terpengaruh dengan situasi, terpengaruh dengan kondisi di sekitar kita.
Karena kita mau nyaman, karena kita punya pikiran, kita akan nyaman jika Tuhan bereskan kondisi sekitar kita. Kita punya pemahaman, kita akan tenang ketika Tuhan sudah nyamankan semua kondisi sekitar kita. Sehingga kita nggak mau perhatikan. Dari dalam dulu yang dibenahi, baru semua akan berdampak di luarnya. Maka perhatikan baik-baik. Ketika perempuan itu datang kepada Yesus, kasihanilah aku Tuhan. Ini loh masalahku, problemku seperti ini. Yesus diam aja, Yesus nggak menjawab. Bahkan murid-muridnya, Tuhan usir saja orang ini. Suruh pergi. Ngeributin aja ini teriak-teriak. Suruh dia pergi. Yesus nggak nyuruh pergi, Yesus cuma bilang, aku diutus hanya untuk anak-anak domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan ini melangkah lebih, mendekat, menyembah dan berkata, Tuhan, tolong aku, bereskan aku dong. Bereskan hidupku. Tidak layak kamu. Roti ini cukup untuk anak-anak. Hanya disediakan untuk anak-anak. Tidak patut roti ini diberikan kepada anjing. Benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aku mau dianggap anjing, mau dianggap rendah sekali. Tidak masalah, yang penting. Aku duduk di bawah kaki Tuhan, di bawah meja Tuhan itu makan. Aku terima remah-remahnya. Ini iman yang kuat. Iman yang tahan banting. Iman yang tidak diarahkan kepada kepentingan, kenyamanan diri sendiri. Iman yang benar-benar terbukti tidak terpengaruh dengan situasi, dengan keadaan, dengan kondisi yang terjadi di sekitarnya. Iman yang mau dibangun dengan dasar yang benar, dengan mengubah, dengan memperbaiki, dengan membentuk kehidupannya lebih dulu. Cara pandangnya lebih dulu. Pemahamannya lebih dulu. Maka segala situasi yang terjadi di sekitar, apapun itu, tentu tidak akan mengubah, tidak akan menggoyahkan, tidak akan merobohkan iman yang dimiliki. Kita mungkin merasa hidupku sekarang ini seperti ini gara-gara persoalan di sekitar. Maka fokus kita berdoa, Tuhan bereskan persoalan di sekitar. Tuhan tolong masalah di sekitarku bisa selesai. Ini menunjukkan iman kita bergantung kepada situasi di sekitar kita. Mari maju lebih dekat lagi. Mari maju lebih mendekat dan menyembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Perbaiki saya dulu. Bereskan hidupku. Ada perubahan paradigma. Bereskan hidupku. Mungkin akan terima banyak perkataan yang tidak nyaman untuk telinga. Kita harus lewati proses keegoan kita, keakuan kita, harga diri kita yang harus ditekan habis. Itu proses yang harus dilewati. Yesus pun harus melewati proses itu untuk mencapai kemenangan yang luar biasa. Dipermalukan sedemikian rupa di atas kayu salib. Saya pernah katakan,
Kalau Bapak Ibu punya gambar Yesus di kayu salib pakai penutup di bagian auratnya, itu masih terlalu bagus. Dengan bentuk tubuh yang halus, itu masih terlalu nyaman untuk dilihat oleh mata. Telanjang, posisi tubuh hancur. Dia tergantung di atas kayu salib di pinggir jalan besar pada waktu itu. Karena jalan di mana dia disalibkan itu jalan perdagangan. Semua orang melihat mempermalukan dia. Dengan jalan demikian, dia dapatkan kemenangan, dia dapatkan kemuliaan. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu Tuhan, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu saja yang jadi. Dia takut, dia ngeri. Sampai malaikat Tuhan datang menguatkan dia. Kehendak Bapa terjadi, kehendaknya terjadi. Dan kemuliaan. Ibu ini maju dengan berkata, bereskan masalahku ini supaya aku juga nyaman. Tidak dijawab. Ibu datang lebih mendekat dan menyembah, bereskan aku Tuhan. Gak layak buat anjing. Memang aku ini anjing Tuhan, tapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, kata Yesus, ini iman yang luar biasa. Besar imanmu, Ibu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi konsepnya gampang. Kalau mau mengalami mujizat Tuhan seketika itu juga, iman kita mesti kuat. Kalau mau terima berkat Tuhan yang seketika itu juga, iman kita juga harus kuat. Tapi kalau mujizat kesembuhan dari sakit penyakit, kesembuhan, keadaan, nah itu perkara mudah lah begitu. Paling mudah lah begitu. Tapi proses untuk membawa diri ini menikmati berkat Tuhan itu yang Tuhan melihat. Orang banyak juga saat itu pasti menyaksikan. Ibu ini sampai dikatakan besar imanmu. Orang banyak melihat ibu ini ditolak, nggak dijawab oleh Tuhan Yesus. Murid-murid bilang suruh pergi. Ibu ini terus berjuang dan mengubah paradigmanya. Tolong aku. Ibu ini dihina, direndahkan. Tapi dia tetap yakin. Karena dia benar-benar tahu hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong dirinya. Tidak ada yang lain. Dan itu diwujudkan dalam imannya yang luar biasa. Dengan berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Sehingga terbukti, iman ibu itu, iman yang benar-benar kuat. Dan berkat Tuhan datang kepadanya seperti yang dia kehendaki. Dia menghendaki anaknya sembuh. Dia menghendaki anaknya bebas dari kerasukan setan. Dia menghendaki anaknya tidak menderita. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bagaimana dengan model permohonan kita kepada Tuhan selama ini? Adakah kita
juga punya model seperti ketika pertama kali perempuan ini datang kepada Yesus. Tuhan, bereskan masalahku ini Tuhan. Tuhan, tolong problem aku ini. Tuhan, tolong pekerjaanku ini. Tuhan, tolong penyakitku ini. Tuhan, tolong keluargaku seperti ini. Karena dengan keadaan seperti ini aku ikut menderita Tuhan. Aku ikut sakit. Aku ikut pikiran, tidak bisa tidur. Ataukah kita sudah seperti ibu ini di level yang kedua? Tuhan, perbaiki aku. Tolong aku Tuhan. Perbaiki cara pandangku. Perbaiki paradigmaku. Perbaiki arah hidupku. Atau kita sudah masuk pada level yang ketiga. Segala keegoan kita, segala keakuan kita. Kita bawa sampai pada limit batas terendah. Datang kepada Yesus. Berserah penuh. Totalitas. Dengan keadaan sedemikian. Maka berkat-berkat itu. Pasti akan. Bukan kita kejar. Tapi bahkan mengejar kita. Maka benar dikatakan Yesus dalam Matius 6:33 itu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka yang lain itu akan ditambahkan kepada. Bereskan dulu kehidupan kita. Bawa hidup kita dalam limit terendah untuk datang masuk kepada Tuhan. Sehingga kita totalitas penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Maka segala sesuatu berkat itu. Pasti akan Tuhan sediakan. Apapun kebutuhan kita. Apapun yang kita kehendaki. Apapun yang kita perlu. Seketika itu juga. Tuhan akan siapkan. Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan lakukan. Buat kehidupan kita. Iman yang kuat akan mendatangkan berkat. Mulai dari diri kita. Bukan situasi di sekitar kita, tapi diri kita. Bukan persoalan di sekitar kita, tapi dari diri kita. Bukan orang lain, tetapi diri kita. Bukan masalah itu, tapi diri kita. Kalau kita yang pandang masalah itu yang harus dibereskan, kita gagal. Tidak akan berhasil. Tapi diri. Tuhan proses perempuan itu sampai pada titik terendah harga dirinya. Dengan dikatakan tidak patut diberikan, dilemparkan kepada anjing. Dan perempuan itu tahu diri. Dia tempatkan dirinya, harga dirinya pada titik paling rendah di hadapan Tuhan. Ini penyataan iman yang dia ucapkan luar biasa sehingga Yesus menyatakan di hadapan banyak orang itu, wow, hai ibu, besar iman. Luar biasa. Maka jadilah kepadamu seperti yang telah Anda. Telinga kita masih sering kali panas dengar perkataan orang lain. Kita mungkin belum sampai pada titik terendah harga diri kita di hadapan Tuhan. Kalau hati kita masih sering kali panas melihat hal-hal di sekitar kita. Berarti belum beres hidupan kita. Iman kita belum kuat. Mari kita bereskan hidupan kita. Minta Tuhan untuk bereskan kehidupan kita. Minta kepada Tuhan untuk membereskan kehidupan kita. Dan kita bawa hidup kita sampai titik pada penyerahan total kepada Tuhan. Maka kehidupan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Keputusan selalu ada pada kita. Keputusan selalu ada pada masing-masing kita. Pagi hari ini yang dengar berita ini, dimanapun engkau berada,
bawa hidup ini dalam totalitas penyerahan kepada Tuhan. Iman kita yang kuat itu akan menghasilkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan. Selama kita belum membereskan kehidupan kita, selama kita belum membereskan cara pandang kita, selama belum kita membawa hidup ini, merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan, kita masih dengan mudah menyalah-nyalahkan persoalan di sekitar kita, masalah di sekitar kita, situasi di sekitar kita, karena keadaan hidup kita. Aku ini begini karena orang-orang ini, aku ini begini karena situasi ini, aku ini begini karena keadaan sekitar. Mari kita bawa hidup kita dalam penyerahan yang penuh kepada Tuhan, sehingga iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Iman kita semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Dan kita akan nikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang janjinya ya dan amin. Kita punya Tuhan yang besar. Yang akan sanggup mengenapi setiap perjanjian. Tinggal kita. Respon kita. Kemauan kita untuk ikut jalan Tuhan, untuk mengikuti apa yang Tuhan proseskan dalam kehidupan kita, maka kita akan nikmati setiap berkat itu dengan sempurna. Mari pemain musik dan singer bisa maju ke depan.